WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Wah, sahabat WB, sekarang kita sudah ada di tahun 2022. Happy New Year! Sekalipun kita sudah ada di Sabtu kedua, tapi saya rasa penting banget ya untuk kita membuat resolusi di tahun 2022 supaya apa yang kita mau raih di tahun ini boleh semuanya tercapai ya. Dan tema hari ini adalah For I Know, terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan sahabat WB, hari ini kita sudah kedatangan dua wanita cantik nih. Mereka adalah orang-orang yang juga memikirkan kira-kira tahun 2022 ini mereka mau melakukan hal besar apa, hal-hal yang mereka mau lakukan. Pastinya ada persiapan-persiapan. Nah, kita mau kenalan dulu ya. Shalom Bu Ika dari tim WB Malang. Shalom Bu. Halo, shalom. Iya, nah sahabat WB, Bu Ika ini bergerak di bidang bisnis kerajinan aksesoris patung. Wah, menarik banget loh, ini sudah sampai di ekspor. Nanti kalau pengen kenal Bu Ika lebih lagi, bisa DM Bu Ika ya. Kemudian ada yang satu lagi nih, yang gak kalah cantik ya, ada Nisa Chandra, PIC single dari Surabaya. Shalom Nisa. Halo, shalom semuanya. Iya, Nisa bergerak di insure agent dan hari ini Nisa juga akan berbagi hal luar biasa untuk kita semua. Nah, sahabat WB, kita mau sama-sama untuk yel-yel dulu ya, untuk membuat semangat kita semakin bergairah di tahun 2022. Wanita bijak. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Iya. Nih, kira-kira Bu Ika sama Nisa udah membuat resolusi nggak sih di tahun 2022? Bu Ika udah mulai bikin apa belum nih? Sudah dong. Oke deh. Kalau Nisa? Sudah dibikin juga. Wah, nah Bu Ika sama Nisa nih, sahabat-sahabat WB mengalami kebingungan gimana caranya menyusun atau membuat resolusi di tahun 2022 supaya jadi keren, terus bisa goal settingnya bisa tercapai. Ini kita perlu cara-caranya nih. Gimana nih Bu Ika caranya kita bikin resolusi yang bagus nih Kak? Oke, resolusi 2022. Ini penting ya. Dan kita harus banyak persiapan karena memasuki tahun baru dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru, kita harus bikin rencana-rencana terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti goals-nya tercapai. Nah, Saya biasanya membagi dalam 8 segmen. Apa aja yang harus kita planning untuk starting di awal. Nah, 8 aspek ini, 8 segmen ini, ya. Yang pertama, saya biasanya ingin bikin goals itu untuk pengembangan diri. Pengembangan diri seperti apa yang akan dicapai. Poin kedua, yaitu pendidikan. Kita mau nambah skill apa nih dalam pendidikan? Contoh saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir, saya punya beberapa hal di dalam pendidikan. Contoh, karena saya bergerak di bidang ekspor yang berawal dari ibu biasa-biasa saja dengan bahasa Inggris yang biasa, di tahun 2022 ini saya ingin mengembangkan bahasa Inggris saya jadi lebih baik. Jadi saya mau ngambil kursus, contohnya seperti itu. Ada kaitannya gitu ya Bu ya? Benar, untuk memperlengkapi. Yang ketiga yaitu keuangan pribadi. Nah, ini kita mau setting goals-nya kita seperti apa nih keuangan pribadi. Ada lagi secara karir kita mau bagaimana ya. Karena kita yang tentuin, nanti yang
Tuhan nanti yang benar-benar decision maker-nya. Lalu kesehatan ini, dalam kesehatan ini juga penting ya, kita mau setting olahraga, kita mau berat badan, atau kita tahu bahwa kolesterol kita tinggi, kita mau turunin. Banyak hal di kesehatan kita, pastinya kita mau jadi lebih sehat ya di tahun baru ini. Apalagi hubungan pertemanan dan persahabatan di poin ke-6, ini juga penting. Kita yang setting, mau seperti apa kualitasnya nanti. Nah, ada lagi di segmen ke-7 yaitu keluarga. Kita mau keluarga kita bagaimana? Kalau kita sudah menikah, hubungan kita mau bagaimana dibandingkan dengan tahun lalu dengan suami? Kalau kita udah dipercaya sama Tuhan dikasih anak, kita mau anak-anak kita bagaimana? Kita yang merencanakan. Nah, di poin terakhir, yaitu di segmen ke-8 ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial apa yang mau kita rencanakan untuk kita ikuti atau kita tambah di tahun ini. Ya, kira-kira seperti itu, Kak. Ada 8 poin ini buat saya penting. Sehingga lebih detail lagi ya, Kak ya. Jadi kita bisa tahu nih apa yang kita mau raih ya ke depannya. Tapi kalau untuk yang single gimana dong? Rencana untuk menikah kali ya, Bu Ika? Oh iya, kalau yang single, kalau memang sudah ada planning ya sama couple, sama pasangan mau ke arah yang lebih serius, mau seserius apa gitu. Apakah sudah mulai ada lamaran atau pertunangan atau mungkin belum sama sekali, masih kenal keluarga misalnya. Karena kan kita harus mengenal semua keluarga dari pasangan kita. Kita nggak terima dia sosok pribadinya, tapi juga segedebok keluarga besarnya begitu. Berarti itu bisa banget ya masuk dalam goal setting ya, baik mereka yang sudah berkeluarga maupun yang single ya Bu ya. Ya, benar banget. Oke, kalau Nisa kira-kira gimana nih menyusun resolusi di tahun 2022 yang mantep nih buat sahabat-sahabat WB? Ya, kalau tadi kan udah dijelasin ya sama Ibu Ika, ada 8 segmen. Nah, sebenarnya segmen ini kita yang tentuin sendiri. 8 segmen itu membantu kita supaya kita lebih mudah dalam menentukan resolusi. Tetapi yang paling penting ketika membuat resolusi itu, buatlah resolusi yang terlihat bisa visible atau sesuatu yang bisa kita capai. Tapi bukan berarti, oh kalau gitu aku bikin yang gampang-gampang aja. Enggak, bukan soal gampang atau sulitnya resolusi tersebut. Tetapi contohnya yaitu kasih tenggat waktu atau kita bisa bilang itu deadline. Kapan kita mau tercapai? Kapan kita mau mulai melakukannya? Kalau tadi ngomongnya les Inggris contohnya, kapan kita mau les Inggris? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi selain deadline juga ada action plan biasanya ya. Apa aja rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kita itu mencapai goal tersebut. Jadi buat se-visible mungkin, sesederhana kita tuh bisa melakukannya, sehingga dalam melangkah itu tidak buram, tidak blur, gitu. Jangan cuma bikin goal yang seperti ini. Apa goal 2022? Saya ingin menjadi manusia lebih baik. Wah, lebih baik itu banyak. Benar. Lebih baik seperti apa? Nah, itu harus ada langkah-langkah atau standar-standar yang kita ingin capai. Bener banget. Kadang kita berpikir takut nggak mencapai, akhirnya malah ambil goal setting yang sederhana karena kita takutnya gagal. Tapi sebenarnya kita boleh dong ya untuk memikirkan goal setting yang lebih besar yang kita bisa capai ya, Nisa ya. Benar, kalau misalnya kita ngomong soal goal itu, jangan sampai kita tuh mengecilkan diri sendiri. Aku mau tambahin dikit ya, ada lagi. Kalau misalnya kita membuat sebuah resolusi, ini hasil obrolan kemarin nih, visi misinya harus jelas. Nah, artinya apa? Kita tahu tujuan mencapainya itu apa. Ketika ingin mencapai suatu tingkat karir tertentu, apa tujuannya? Karena visi itu atau tujuan kita itu yang akan mendorong kita bersungguh-sungguh mencapai resolusi. Kalau nggak ada visi, nggak ada motivasi, gitu. Kita pasti cuma kebakar sebentar aja, cuma semangatnya cuma sebentar, habis itu padam. Bener banget. Visi ini membantu kita jadi jelas kita mau ke arah mana ya, Nisa ya. Benar. Oke, good banget. Bu Ika, pernah nggak sih dalam resolusi yang Bu Ika buat, Bu Ika mengalami kegagalan? Maksudnya nggak kecapai? Pernah dong ya.
di tahun-tahun yang dulu saya rajin sekali bikin resolusi, ada acara tutup tahun bersama di gereja misalnya ya. Terus kita reflection, setahun yang sudah berlalu ternyata ada beberapa poin yang kurang membuat bangga. Lalu sempat juga bikin down, aduh perlu nggak ya aku bikin resolusi lagi, ntar nggak kecapai lagi gitu. Tapi selalu diingatkan bahwa resolusi ini penting. Kenapa penting? Seandainya memang nggak kejadian ya, oke, kita mungkin lengah atau tidak fokus ya terhadap resolusi yang sudah dibuat. Tapi percayalah bahwa resolusi yang sudah kita bikin, itu membuat kita on track. Seandainya kita jauh dari on track ya, itu kita kembalinya juga cepat. Jadi lebih didirect ya, lebih diarahkan di dalam resolusi ini. Pada saat gagal, saya mengampuni diri sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ayo dah bikin lagi supaya tahun depan pasti kecapai. Itu kalau saya seperti itu, Kak. Oke, berarti sekalipun sudah buat resolusi sebagus apapun, terkadang ada kalanya nggak kecapai ya Bu Ika ya? Iya. Kalau Nisa sendiri pernah nggak Nisa? Apa yang kamu udah setting, udah buat, atur, tapi nggak kecapai? Wah, banyak banget. Banyak ya, kita kan kalau setiap tahun itu selalu banyak keinginan. Contohnya mau punya tubuh sehat, mau olahraga setiap hari gitu. Tapi kenyataannya kenyataannya tidak semudah itu gitu. Jadi banyak yang gagal, tapi walaupun sedikit yang berhasil itu juga sebuah progres ya. Proses untuk aku pribadi juga untuk mencapai hal-hal atau goal-goal yang aku bikin. Gitu. Terus waktu kamu dapetin diri kamu gagal, apa yang kamu lakukan ini, Sani? Kalau memang hal tersebut adalah hal yang baik dan memang perlu untuk dilakukan, aku tulis lagi untuk tahun depannya dan lakukan lagi. Contohnya ya, kalau misalnya kita yang paling sering buat cewek itu diet lah, diet, olahraga, kesehatan. Setiap tahun gagal, setiap tahun buat lagi. Tetapi dengan hati atau keinginan yang lebih sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Mungkin waktu sebelumnya itu belum ada keinginan untuk mencapai tubuh ideal atau tubuh sehat tertentu gitu. Tetapi begitu perjalanan waktu mungkin semakin termotivasi bahwa melihat keadaan yang ada, wah banyak orang yang sakit, bahwa ternyata sakit itu susah ya, wah lebih termotivasi untuk menjaga hidup yang sehat dengan pola hidup yang lebih baik. Seperti itu. Bener banget. Kadang karena kita berpikir udah gagal di poin ini, akhirnya nggak mau dilakukan lagi di tahun depan, padahal bagus banget. Berarti dari pengalaman Nisa ini kita jadi berpikir gini, selama resolusi kita bagus, kenapa nggak dicoba di tahun depan? Tapi kita mulai memikirkan cara mudahnya kita bisa mencapai, atau ya tadi lebih sungguh-sungguh lagi, kemarin belum serius, sekarang lebih serius. Benar. Nah, cuman kira-kira apa sih yang jadi kendala-kendala sehingga kok banyak ya sahabat-sahabat WB yang gagal dalam resolusi, atau di akhir tahun akhirnya ya banyak nih yang nggak kecapai nih. Kira-kira apa sih Nisa yang jadi penyebab kegagalan dari resolusi-resolusi yang udah dibuat? Ya, kalau dari aku ya, pengalamanku yang paling banyak itu pertama adalah penundaan. Oke. Selalu ada kata nanti, sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa. Penundaan itu berisi banyak hal ya. Kata nanti itu mungkin optimis, tapi yang kedua adalah kemalasan. Yes. Nah, karena terlalu malas untuk bergerak, aduh malas nih hujan, enaknya buat tidur-tiduran. Akhirnya tidak olahraga. Atau misalnya terlalu banyak alasan untuk kita tuh menunda terus. Contoh, mau ngambil kursus, harusnya kan kita menyediakan waktu, mungkin waktu santai kita itu kita berikan untuk kursus, tetapi karena alasan udah capek, udah kerja di kantor sehari 8 jam, udah aku nggak sanggup lagi. Akhirnya terus-menerus penundaan dan ya resolusinya tidak akan tercapai. Kemudian yang kedua itu biasanya ini berhubungan dengan diri sendiri ya, mind block, atau kita itu menutup pikiran kita. Gitu. Mind blocking itu contohnya apa? Kita mengecilkan kemampuan kita sendiri. Gitu. Kita bilang kita nggak bisa, atau mungkin aku trauma, atau mungkin aku gagal, aku nggak bisa, aku nggak pintar ngomong, aku orangnya introvert. Nah, apalagi sekarang banyak tuh tes psikologi ya,
tes tentang kepribadian, sehingga kita menjadi orang yang sok tahu bahwa kita ini hanyalah orang yang seperti itu. Bener banget. Kita nggak berani untuk melangkah lebih karena sudah terkotak-kotakan atau sudah menutup pintu bahwa kita orangnya begini aja, nggak bisa apa-apa. Padahal kalau firman Tuhan kan bukan karena kekuatan kita ya sebenarnya. Kalau kita menjadi manusia yang mengandalkan Tuhan, nggak akan ada penghalang yang begitu besar yang membuat kita tuh nggak bisa maju. Gitu. Bener banget. Ini banyak terjadi ya. Kita sering dengar juga pandangan orang, kamu nggak mungkin, kamu bukan tipenya kayak gitu. Udah jangan, akhirnya mengecilkan diri kita. Dan itu jadi membuat kita berpikir, nggak mungkin, saya nggak mungkin mencapai itu, saya nggak mungkin ngalamin promosi itu. Wah, ternyata ini menjadi salah satu kegagalan resolusi ya. Kalau Bu Ika, kira-kira apa sih yang jadi penyebab kenapa resolusi yang kita buat tuh bisa gagal atau tidak tercapai, Bu? Nah, yang tadi dikatakan oleh Nisa ini benar banget ya di awal-awal, bahwa dengan kita menentukan visi dan misi, itu kita benar-benar butuh waktu untuk diri sendiri, untuk bisa mengenal kedalaman hati kita sendiri bersama dengan Tuhan. Kita refleksi, Tuhan, visi apa yang Engkau taruh Tuhan di dalam hatiku gitu. Nah, pada saat kita sudah dapat bisikan atau jawaban dari Tuhan bahwa kita nggak jauh-jauh dari apa yang sudah pernah kita lakukan gitu kan. Karena Tuhan itu sudah melatih kita sejak kecil. Di dalam dunia ini kan nggak ada yang kebetulan ya, semua sudah ditata rapi sama Tuhan. Nah, pada saat kita menentukan visi dan misi, ditambah lagi dengan yang tadi saya share tentang 8 aspek ini ya. Kalau seandainya masih ada tingkat-tingkat bolongnya gimana gitu ya sebagai manusia, saya ada tambahan informasi. Saya suka sekali baca buku dari Stephen R. Covey yang judulnya Seven Habits ya. Di sana ada 7 habits, jadi ada 7 kebiasaan manusia yang membuat manusia itu efektif. Ada habit 1-3 itu kemenangan secara pribadi, 4-6 itu kemenangan secara tim atau publik. Yang terakhir, habit ke-7 adalah asah gergaji, bahwa kita semua harus belajar terus ya. Nah, saya pada saat ini saya mau fokus ke kemenangan pribadi, yaitu habit 1 sampai dengan habit 3. Yang dikatakan oleh Nisa tadi benar banget, menunda-nunda gitu ya. Merasa bahwa pikiran kita ini sudah kita kotak-kotakkan sendiri, padahal Tuhan tuh nggak mikir kayak gitu loh ke kita. Tuhan tuh percaya diri banget, bikin kita ini kan spesial. Tapi terkadang kita itu melemahkan karya Tuhan yang luar biasa di dalam diri kita sendiri. Habit 1 itu tentang be proaktif, menjadi proaktif. Menunda-nunda, bilang kalau aku nggak bisa, kenapa mesti aku? Kayaknya bukan aku yang salah, kamu deh yang salah, atau si A, si B gitu ya. Lalu apalagi ini waktunya nggak tepat banget, jangan sekarang deh. Atau apalagi ya, yang biasanya bikin alasan itu adalah perbuatan-perbuatan yang reaktif. Lawan kata dari proaktif. Tapi pada saat kita proaktif ya, di dalam bikin resolusi pun kita proaktif bahwa segala sesuatu ini keterlibatan saya, ini tanggung jawab saya gitu, bahwa kalau terjadi kesalahan ini karena saya, bukan sebagai korban ya, tapi memang kita responsibility taker gitu ya, kita ambil bagian kita dengan yang terbaik. Lalu kita sadar betul kita punya fungsi dan kita melakukan fungsi kita dengan maksimal. Proaktif apa lagi? Banyak hal. Kita nggak nunggu-nunggu orang, kita jalan duluan ya. Apalagi banyak sekali. Yang pasti kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itu kita maksimalkan. Nah, menjadi proaktif. Habit yang kedua yaitu merujuk pada tujuan akhir. Kalau ada beberapa orang yang bergerak karena tahu tujuan akhirnya itu seperti apa. Contoh misalnya ya, nanti di bulan Desember tanggal 31 tahun 2022 ini, kita mau hasil yang seperti apa? Itu kita pikirkan sekarang. Goals-nya, nanti kemenangan kita yang kita rasain itu kita bakalan jadi seorang pemenang ya. Walaupun nyalain diri sendiri, it's okay kan?
jadi pemenang. Kita bayangin nanti Desember itu kita bukan loser ya, kita bukan pengecut yang kita tidak melakukan atau kita merasa bersalah terus gitu ya, tapi kita sudah melakukan bagian kita dengan baik. Itu yang kita bayangkan, walaupun sekarang di bulan Januari itu, tapi kita membayangkan nanti Desember seperti ini. Itu merujuk pada tujuan akhir, sehingga apa? Pada saat kita tahu tujuan akhirnya seperti apa, itu sangat mempengaruhi langkah awal yang akan kita starting di bulan ini. Kita mau seperti apa, itu juga bisa. Jadi itu masuk habit kedua. Ada lagi yang habit ketiga, yaitu first thing first, atau dahulukan yang utama. Jelas ya, dahulukan yang utama. Tapi apakah benar dengan dahulukan yang utama itu yang kita lakukan? Nah, ada satu bagian ya, ini tentang kuadran mendesak dan penting. Banyak sekali kita terjebak karena kita tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang mendesak, dan kita itu harus berada di kuadran yang mana. Contoh ada 4 kuadran ini ya. Yang pertama, kita ini penting dan mendesak di kuadran 1. Penting dan mendesak ini adalah zona krisis. Kita selalu berada di tempat krisis, mendesak, dan harus saat ini juga, seolah-olah itu penting gitu. Harus dikerjakan saat ini juga. Atau misalnya sudah mendekati deadline gitu, kita baru action. Nah, ada hubungannya nanti dengan kuadran keempat yang akan saya bantu sedikit jelaskan. Lalu kuadran kedua, yaitu penting tapi tidak mendesak. Ini saya juga akan jelaskan di akhir. Nah, kuadran ketiga yaitu tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi seolah-olah mendesak. Contohnya apa ya? Kalau ibu-ibu gitu ya, atau yang namanya juga tidak mendesak tapi seolah-olah penting. Kita ngelihat story-nya teman atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting tapi seolah-olah ini mendesak. Ditambah lagi dengan kuadran keempat yang lebih parah, yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Nge-game, ada juga yang kecanduan mungkin nonton drama Korea gitu ya. Kita nggak ada ya di sini ya, di sana sini banyak loh. Nah, melakukan hal yang sia-sia karena tadi itu yang seperti Nisa katakan, zona menunda itu adalah di kuadran keempat. Kita maunya santai-santai gitu, tapi ternyata sangat erat hubungannya dengan kuadran 1, yaitu kuadran krisis. Kalau enggak orang itu terlalu santai, berarti orang itu terlalu sibuk kena deadline. Hidupnya kalau nggak terlalu santai, terlalu sibuk. Santai, sibuk gitu terus. Dia nggak punya preparing, yaitu yang ada di kuadran kedua. Yang kita benar-benar harus fokus di area itu adalah penting, tetapi tidak mendesak. Penting, tapi tidak mendesak. Kayak gimana? Benar. Penting tidak mendesak ini biasanya upaya pencegahan, Kak. Pencegahan, kita mau olahraga ya. Sekarang kita nggak sakit, tapi kita tetap olahraga gitu. Kita menjaga supaya badan kita nggak sakit. Kita tetap kuat, sistem imun kita tinggi gitu ya. Apalagi lainnya, kita membaca buku misalnya. Kasusnya nggak kena sekarang, tapi pada saat kita nanti masa-masa sulit, quotes-quotes yang ada atau rema-rema yang ada di buku yang pernah kita baca itu muncul sebagai alternatif ketiga. Rata-rata orang yang baca buku, alternatif jalan pilihan, jalan keluarnya itu cukup beragam dibandingkan dengan orang yang tidak pernah baca buku. Kalau orang tidak pernah baca buku, biasanya pilihannya A atau B, udah itu aja. Tapi kalau orang baca buku, wawasannya luas, mereka itu punya banyak third alternatif atau alternatif ketiga. Gitu. Banyak hal, Kak, kalau untuk yang penting dan mendesak, kita berdoa. Penting dan tidak mendesak, kita santai berhubungan dengan Tuhan, kita membangun relation yang baik, ya. Pertemanan kita jaga, ini adalah high quality time. Kita juga nggak tahu kapan orang ini benar-benar butuh kita, kapan orang ini ternyata butuh bantuan sekali ya, walaupun cuma sekedar curhat gitu, tapi kita meluangkan waktu, itu adalah kualitas yang sangat baik di dalam relation. Berarti yang kita harus pikirkan ini adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada posisi
itu penting, tapi untuk saat ini belum mendesak. Seperti itu ya Bu Ika ya? Benar banget, benar banget. Karena kan memang benar Bu, kebanyakan kita mengerjakannya tuh yang udah deadline, yang udah mendekati. Pokoknya itu harus dikejar. Padahal itulah yang membuat seringkali resolusi kita jadi gagal. Karena ketika mendekati baru kita kejar banget. Bukannya kita dari awal melakukan preparing sehingga kita bisa melakukan banyak hal, melakukan persiapan dan sebagainya. Tapi karena kita terburu-buru, nggak fokus, nanti-nanti yang tadi ditunda-tunda, karena kita pikir bisa besok, akhirnya apa yang kita mau kerjakan nggak tercapai ya Bu ya? Iya, benar banget. Oh, ternyata kalau kita tuh membangun habit yang benar, itu akan mendukung supaya resolusi tercapai ya. Jadi kalau resolusi itu gagal, karena kita belum memiliki habit-habit yang benar. Benar gitu ya Bu Ika ya? Iya, benar banget. Setuju banget. Berarti mesti dibangun ya dari sekarang habit-habit yang baru ya Kak ya. Sebenarnya lebih mudah atau lebih enak bikin resolusi tahun 2022 nih nanti nih kita mau buat pakai digital planner atau manual ditulis aja, diketik, dipajang atau gimana nih? Nisa, kamu biasanya gimana? Iya. Kalau aku orangnya cukup tradisional ya, jadi lebih suka nulis. Ini contohnya buku. Lebih suka nulis karena kayak lebih feel gitu ya, kalau bahasanya kita tuh lebih feel. Tapi pada dasarnya pakai apapun boleh. Digital planner itu pada prinsipnya itu membantu supaya kita tuh bekerja atau kita melakukan kegiatan lebih efektif. Nah, banyak sekali aplikasi atau di website itu ya yang digital planner itu kan bisa connect antar gadget. Jadi mungkin pakai handphone, pakai laptop, pakai iPad atau apapun itu, sehingga kita tuh bisa lebih produktif gitu. Sehingga kita bisa juga bagi-bagi tugas kalau mungkin itu berhubungan dengan pekerjaan. Ada orang-orang tertentu dalam tim kita yang kita perlukan bantuan mereka. Nah, dengan digital planner tersebut, maka setiap action yang dilakukan itu bisa terkontrol. Kita bisa lihat, bisa cek dengan cepat, tidak perlu komunikasi bolak-balik. Seperti itu. Bisa satu ini ya, satu suara ya. Kalau dari Bu Ika sendiri, biasanya pakai apa nih Bu? Sama dong Nisa, saya juga tradisional. Gini, kalau saya memang biasa tulis dulu di kertas ya, lalu saya masukin komputer, edit gitu ya. Saya suka cetak, jadi saya tempel 2 tempat, satu di kamar dan satu lagi di tempat kerja. Memang sih merusak pemandangan ya kalau di kamar ya. Tapi itu mengingatkan saya karena setiap kita punya cara masing-masing ya. Ada yang kesukaannya memang secara digital, tapi saya ini adalah orang yang visual. Visual saya ini cukup kuat. Jadi pada saat saya melihat ulang apa yang sudah saya tulis, bahkan seringkali saya lihat apalagi ada di sekitar saya ya. Ini sangat memudahkan saya untuk fokus kembali. Saya nggak mau kelewatan karena kalau ada yang belum saya ini suka checklist list to do tuh checklist gitu. Jadi kalau ada yang nggak bisa saya checklist ini saya bingung gitu. Jadi benar-benar nampak walaupun berantakan nggak apa-apa, yang ngerti kan saya gitu. Yang penting kan tujuannya kecapai ya. Jadi saya suka checklist, oke, selesai atau sekian persen. Saya juga sering ingetin kerabat ya, udah 3 bulan jalan nih, misalnya ya nanti di bulan Maret akhir gitu, masuk ke April gitu, saya udah ngingetin, gimana? Udah kecapai berapa persen? Nanti saya ingetin lagi di semester berikutnya, saya ingetin biasanya bulan Juli gitu ya. Wah, berasa ini ya cepet banget ya, kita udah di pertengahan tahun nih, targetmu gimana? Gitu. Atau bahkan yang kemarin, di penghujung tahun, sebelum penghujung tahun, kurang sebulan 2 bulan, untuk memastikan aja bahwa kalau memang mereka ada di circle saya memastikan supaya orang-orang yang ada di circle saya ini punya mental pemenang, supaya kita sama-sama menang. Ini sangat penting, karena saya memilih orang yang ada di circle saya, berusaha, ayo kita sama-sama menang nih, kita saling mengingatkan. Saling mendukung.
Benar, ini penting banget loh circle ini. Mereka ada di ring satu saya, terutama anak-anak suami ini, kalau mereka nggak tahu tujuannya, kita akan bingung bersama dengan orang-orang yang nggak jelas tujuannya. Tapi kalau pada saat mereka melihat kita terbiasa dengan resolusi, membuat target-target, ya, mereka pun akan terinspirasi dari kita. Dan siapa tahu kita jadi teladan dan bahkan perpanjangan tangan Tuhan untuk membuka mata dan membuka hati untuk juga fokus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Oke. Aku jadi teringat ini loh Bu Ika. Berarti evaluasi di akhir tahun atau tadi Ibu bilang di pertengahan tahun, evaluasi atas resolusi kita ini penting nggak Bu? Penting banget. Karena pada saat kita pencapaian tertentu ya, saya ini adalah orang yang murah hati, bukan hanya pada orang lain, tapi terhadap diri saya sendiri. Walaupun tidak kecapai 50%, itu saya sering kasih reward ke diri sendiri. Hebat, kamu hebat. Itu ngomong sama diri sendiri sih, ngoli kaca gitu biasanya. Aku bangga loh sama kamu. Kamu udah nyampein, udah capek 50% nih gitu. Hadiah apa ya gitu, minta sendiri, dibeli-beli sendiri, ya begitulah saya. Yes. Kalau Nisa biasanya ada evaluasi nggak terhadap goal setting Nisa? Ada, tentu perlu ya, supaya kita tuh bisa melihat sampai mana kita sudah berjalan, sampai mana pencapaian kita. Jadi kalau bisa lebih sering evaluasi lebih bagus. Gitu, supaya kita bisa melihat setiap progres kecil yang kita capai itu. Ada dua tipe orang, ada yang cuma melihat hasil, ada juga yang melihat progres ya. Yes. Tetapi sebenarnya kedua-duanya itu baik dan harus dikombinasikan. Kita mengejar hasilnya, tapi kita juga melihat setiap proses yang dilalui. Apa sih yang sudah aku alami, apa yang sudah aku kerjakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat proses yang aku lakukan, aku alami. Sehingga kita bisa benar-benar melihat gitu ya, wah ternyata aku udah berhasil menabung sekian juta tahun ini. Wow. Nah, misalnya seperti itu. Aku berhasil mengendalikan diri dari shopping dan sales segala macam. Itu sebuah pencapaian gitu. Aku berhasil makan sehat selama sekian minggu misalnya. Itu pencapaian. Bisa kita rayakan dengan reward seperti tadi. Tetapi yang lebih penting lagi itu bisa lebih memotivasi kita. Benar. Gitu. Itu akan memotivasi setiap proses yang kita alami itu, pencapaian-pencapaian kecil itu akan memotivasi kita supaya kita bisa melihat hasil akhir. Melihat hasil akhirnya, wah bahwa yang tujuan yang kita tulis itu ternyata bisa tercapai. Yes. Bukan sesuatu hal yang nggak mungkin gitu. Wow, jadi apresiasi terhadap diri sendiri juga penting ya. Penting. Okay. Ya, sahabat WB, sebelum lanjut kita mau lihat iklan berikut dulu ya. Dicipta serupa gambarnya, dibentuk dalam rahim ibuku. Betapa kejadianku dahsyat. Nah, sahabat WB, banyak informasi dari pelayanan wanita bijak. Karena itu, sahabat WB, yuk ikutin terus YouTube dari Wanita Bijak Indonesia dan juga Instagram dari Wanita Bijak Indonesia. Nah, sahabat WB, ada satu media sosial yang baru dari sahabat WB, yaitu Telegram. Kita rindu banget supaya sahabat WB juga bisa masuk dalam grup Telegram. Kita lanjut ya ngobrolnya. Nah, terakhir nih Bu Ika sama Nisa, sahabat-sahabat WB kan masih ada nih yang lagi berjuang membuat resolusi tahun 2022. Kira-kira apa kata-kata atau kalimat yang kita mau bagikan buat mereka supaya mereka semangat untuk membuat resolusi dan juga mengerjakannya, dari Bu Ika nih? Oke. Kita ada di dunia ini nggak kebetulan ya. Benar-benar semua sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11 tadi dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, dengan rancangan yang sudah Tuhan beri, itu membuat kita sebagai ciptaan Tuhan tuh punya manfaat. Kita punya, dikasih Tuhan tuh tujuan, kita punya fungsi sehingga kita ada di dunia ini ya.
Nah, dengan kita membuat goals yang ada di dalam setiap aspek kehidupan kita, siapa tahu dengan goals yang sudah kita capai, kita nih lebih dekat loh dengan tujuan penciptaan kita. Yes. Saya, Ika diciptain, Kak Esther diciptain. Kak Esther selalu nyampai goals. Kak Nisa juga terbiasa juga sudah setiap kali bikin goals tercapai. Tuhan tuh seneng. Jadi pada saat kita mencapai setiap goals, kita bikin rencana yang jelas dan kita capai, ini kita bisa dekat dengan destiny yang dari Tuhan. So, saya ajak kita semua, ayo kita bikin resolusi. Kita masih di awal tahun, semangat yang baru ini, kita bisa pertahankan dengan resolusi yang ada, kita tempel atau kita jadiin wallpaper ya di handphone atau di segala gadget yang kita punya untuk kita mereminder diri kita sendiri bahwa kita ini spesial, kita layak untuk dapat yang terbaik dari setiap goals kita. Yes. Begitu Kak. Aduh, keren banget. Thank you Wika. Dari Nisa nih. Ya, aku cerita sedikit ya. Jadi aku sempat ada dalam sebuah fase di mana aku berpikir bahwa wah, udahlah hidup tuh ya kita ikutlah rencana Tuhan. Tuhan mau buat apa sesuka Tuhan gitu kan. Istilahnya itu jadi mindset pasrah malahan. Ketika itu Tuhan mengingatkan satu hal kepada saya di Amsal 16 ayat 3. Ini semua orang pasti udah tahu ayat ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yes. Bahwa ternyata Tuhan ingin kita itu membuat sebuah rencana. Dan serahkan perbuatan ini artinya apa? Commit your action to the Lord. Ini kalau dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Atau di versi lainnya lagi, if you bring your ideas to the Lord. Artinya apa? Kita bawa ide-ide kita, perencanaan kita kepada Tuhan, maka He will help you to do them. Dia akan membantu kita melakukan segalanya. Gitu. Jadi waktu itu saya sangat diingatkan sama Tuhan bahwa ya jangan cuma pasrah, tetapi lakukanlah kehidupan kita ini dengan sebuah perencanaan yang benar juga. Dan kita bawa kepada Tuhan. Kalau itu sesuai dengan visinya Tuhan atau destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka segala perencanaan kita pasti terlaksana dengan baik. Gitu. Dan aku sudah belajar juga, maksudnya cukup merenungkan juga, resolusi apa sih yang paling baik untuk kehidupan kita? Resolusi yang dilakukan saat ini juga. Jadi jangan cuma bikin resolusi dihias-hias, digantung gitu ya, ditaruh di mana-mana tapi nggak pernah dilakukan. Gitu. Mulai ambil langkah sekecil apapun tapi lakukanlah resolusi saat ini yang sudah dibuat. Seperti itu. Jadi resolusi terbaik yaitu resolusi yang dilakukan. Setuju. Ya, resolusi yang dilakukan. Ya. Anak-anak muda sering bilang wacana. Nah, wacana udah nggak boleh nih untuk resolusi kita. Wah, menarik banget ya sahabat WB. Nah, kesimpulan untuk tayangan hari ini, ayo sahabat WB, kita mulai buat resolusi kita di tahun 2022. Tapi ketika kita membuat, libatkan Tuhan dalam pembuatan tersebut, sehingga kita tahu visi misi Tuhan itu apa atas hidup kita. Lalu yang berikutnya, buatlah resolusi se-visible mungkin sehingga kita tahu pencapaiannya, kapan waktunya, dan hal-hal apa yang kita mau raih. Kemudian yang terakhir, lakukan evaluasi. Karena evaluasi itu penting. Nah, tinggal sahabat WB menentukan berapa lama batasannya untuk dievaluasi. Tadi Nisa sempat bilang ya, semakin sering semakin lebih baik. Dan sahabat WB, saya percaya banget ketika kita sama-sama melakukan ini, tadi yang Ibu Ika sampaikan, kita sedang semakin mendekati ya goalsnya Tuhan dalam hidup kita, visi besarnya Tuhan dalam hidup kita. So yuk bikin resolusi di tahun 2022. Wah, menarik banget ya sahabat WB. Tapi jangan lupa sahabat WB, ini resolusi tentang kesehatan nih, makan buahnya jangan sampai lupa. Dan hari ini Bu Ika sama Nisa sudah siapin buah juga ya. Aku lagi bawa pisang nih. Jarang-jarang saya bawa pisang. Bu Ika apa nih Bu Ika? Ini buah pir. Pir. Kalau Nisa bawa apa nih? Boleh nih sambil dimakan? Apokat. Ya, suka banget nih sama pisang. Makanan yang paling mudah didapatkan. Sambil makan ya sobat PB.
juga mau ingetin kalau Iya, kita apa buat tuh? resolusi itu waktu kita melakukannya itu harus tetap semangat. Benar. Jangan sampai kegagalan itu melunturkan semangat kita gitu. Jadi terus-terusan bilang sama diri kita semangat, 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 semangat. Pasti bisa. Yes. Wah, saya nggak bisa bayangin nih sahabat-sahabat WB tahun depan, tahun 2022, sahabat WB mulai mencapai semua target-targetnya. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat sahabat WB yang mau berusaha. Semangat buat kita semua. Dan sahabat WB, di bulan depan ada tayangan WB Meetup berikutnya yang pastinya seru banget karena dari tayangan-tayangan yang kita hadirkan ini kita mau supaya sahabat WB mendapatkan edukasi dan kita mau jadi inspirasi buat banyak jiwa. Karena itu sahabat WB, kalau tayangan WB ini memberkati sahabat WB, yuk jadi berkat juga buat orang-orang. Kita share ke banyak orang. Dan jangan lupa sahabat WB, terus jadi inspirasi, terus jadi berkat, terus jadi teladan. Wanita bijak. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Gustok. Wow. Karena cewek. Ini mengerti. Dimengerti. Thank you banget Bu Ika. Makasih juga Nisa. Tuhan memberkati. Thank you, Tuhan berkati. Thank you. Tuhan berkati.